Ini dong. Kolnya bisa ya? Iya. Atau nanti di bagian mana ya? Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita nunggu teman-teman yang lain juga ya. Kita nunggu teman-teman yang lain terlebih dahulu. Baru berapa yang bergabung ini? 1, 2, 3. Teman-teman, Pak Asbi minta untuk gambarnya silakan diaktifkan. Rasya, Demo, dan juga Zahra, Pak Asmi minta untuk mengaktifkan gambarnya. Suara saya bisa terdengar, Pak Toto? Pak Toto, untuk recordnya yang mana Pak Toto? Udah aktif ya? Oke, assalamualaikum Pak Willy, Rasya dan juga Bang Demo. Pak Asmi minta untuk mengaktifkan kameranya supaya Pak Asmi bisa mengecek siapa saja yang sudah bisa bergabung. Pak Francis saya dari mana? Bang Rasya, Bang Demo, lagi di tempat atau lagi pergi ke pasar? Jika mendengar instruksinya, boleh diaktifkan dulu videonya supaya terlihat wajah-wajah kerennya. Oke, ada Kak Kaisa juga yang sudah bergabung. Kak Kaisa, apa lagi? Sepertinya jumpa terus ya Pak Toto ya. Harap bersabar teman-teman karena kita masih menunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung supaya tidak tertinggal materi. Bang Rasya, Bang Demo sudah diaktifkan, Bang Rasya belum nih? Masih kelihatan. Nah, oke, sudah aktif. Gitu dong, Keren. Gitu dong, keren. Keren. Lihat wajahnya. Tapi sambil nunggu kalau ada yang mau ngemil, boleh ngemil dulu silahkan. Minum-minum dulu ya Pak Toto ya. Asal jangan pergi ke pasar dulu. Pak Toto ingetin untuk sediakan alat tulisnya supaya nantinya ini. Kayak ataupun ada yang mau saling sapa dengan teman yang lainnya, Bang Willy dengan Bang Rasya mungkin udah lama nggak main bola bareng. Boleh tanya-tanya kabar. Kak Kaisa dan Kak Zahra kalau mau saling sapa juga silahkan sambil menunggu. Atau mau tanya kabar Bu Mega? Bu Mega juga sudah ada ini teman-teman. Rasya, aku pakai laptop ya? Ya. Sama. Abang manggilnya Bang. Kamu. Oh iya Pak.
Iya, Pak. Mau main tahu bulat dulu. Tahu bulat. Teman-teman sudah sarapan semua belum? Udah. Sudah ya? Alhamdulillah. Apa tuh? Belum ada. Tapi nggak apa-apa, saya setting 2 jam kok ini. Hah? Oh iya ya. Jelas. Enggak lah, Pak. Cukup. Iya. Halo Pak. Halo. Halo, wah Masya Allah. Allah. Kak Syifa, kita bertemu lagi. Pak Toto lagi. Pak Asmi. Teman-teman sebentar ya, kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dulu. Oke. Bang Rasya kayaknya lagi di kantor nih. Apa Kak Siva? Siapa aja yang udah gabung, Pak? Nah, coba Kak Siva ditengok di situ. Siapa aja ya? Ada Kak Kaisya, kemudian Rasya, Kak Zahra, Nabila atau Kak Zahra ya? Bisa semua itu. Semua ya. Di sini karena Kaisya, Nabila itu beberapa orang ya Pak saya. Guys, ada abang-abang keren yang habis potong rambut. Bang Vero. Mana ada potong rambut dari kemarin. Dan Bang Nabi juga. Oke, cek Bang Nabi suaranya. Takutnya nggak aktif mikrofonnya. Soalnya beberapa kali BMO dengan Bang Nabi sering gangguan audionya. Cek Bang Nabi, ngomong sesuatu biar Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terdengar Bang. Bang Vero kalau belum sarapan boleh sarapan dulu. Kayaknya sakit perut nahan lapar. Bang Nabi sepertinya lagi di tempat favorit di tangga itu. Beberapa Zoom dengan Bapak juga di tangga itu perasaan. Nggak di tendang yang lewat gitu Pak. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru 8 orang yang bergabung dari teman-teman. Kita masih menunggu ya Pak Tato? Siapa? Bu Mega juga boleh saling sapa kok. Mungkin teman-teman rindu pengen dengar suara Bu Mega. Pak Tato, udah telepon. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik. Baik. Udah belum? Udah. Baru 2 orang yang mandi. Belum ada Pak Tato. Tadi sholat subuh enggak nih? Sholat. Sholat. Alhamdulillah. Udah makan siang belum? Belum. Sama, Bu Mega juga belum makan. Nggak bisa. Oh dia error nggak menunggu di meeting room. Apa ya? Oh udah pakai aplikasi atau pakai web? Nggak bukanya kayaknya di aplikasi atau web dari online. Oh dari aplikasi juga. Kok nggak bisa ya Pak Tato?
Kenapa? Apa yang salah? Oke. Sebentar Mbak Toto cek dulu ya. Azmi, Ya, Bu. Labib sudah masuk belum? Labib belum. Waalaikumsalam, Bunda. Bun, bisa diulangi kembali untuk ini, Bun, untuk Zoom-nya, diklik kembali. Apakah belum bisa masuk ya, Bun? Kalau Bunda sendiri menggunakan aplikasi Zoom-nya atau menggunakan ini, atau langsung menggunakan dari webnya, Bun? Iya. Nah, itu ada passcode-nya, Bunda. Terus ada passcode-nya di situ. Terus apakah sudah sesuai, Bun? Apakah sudah sesuai untuk ini ya, Bun? Assalamualaikum. Iya, Bunda Bun. mau tahu masuknya lewat website atau aplikasi ya, Bun? Lewat aplikasi. Itu sudah sign in, Bun? Iya, ini Pakai email? yang itu ini sign in kodenya dulu ya, bukan, Bun. Untuk kodenya yang untuk hari ini ya, Bun. Kodenya bukan 88, Bunda. Mungkin Kode hari ini bapernya. boleh bukan, Bunda, mohon maaf. Untuk kodenya hari ini boleh yang dicek dari sudah passwordnya, Pak Bun. Swi Itu kan ada huruf sebutkan itu ya, kapital, itu Bun. berpengaruh juga, Bunda. Itu meeting ID-nya, Bunda. Untuk passcode-nya apa benar, Bun? Ya, untuk penulisannya apakah sudah Sekarang benar, coba Bun? manual, Bunda. Manual, masuk ke aplikasinya, Iya, Bun. join meeting Coba saja, bahas cek masukkan kembali ya, Bun. codingnya. Masalahnya di sini teman-temannya juga sudah bergabung. Oh, begitu ya, Bun. Nggak apa-apa, Bun. Coba dicoba kembali kali ya, Bun. Baik. Waalaikumsalam. Oh, begitu. Tapi passwordnya benar ya, Bun ya? Oh, belum sampai masuk ke password. Oh, baru mau join. Oke, baik. Oh, baik. Kami cek di hostnya dulu ya, Bun ya. Nanti kami hubungi lagi. Assalamualaikum. Nonton dulu. Tahu juga nih banyak yang udah Husain udah hadir juga. Kok tak ada suara? Halo. Oh, saya kira mikrofonnya mati. Oke, diharap bersabar ya teman-teman karena ada beberapa teman-teman yang lainnya ada terkendala untuk join di Zoom meeting. Sebentar ya, teman-teman. Assalamualaikum, Bun. Oh, mungkin apa karena gangguan jaringan kali ya? Sudah dimasukkan sesuai dengan yang telah Mas kirimkan tadi, Bu? Untuk passwordnya mungkin iya, biasanya sih langsung connecting gitu. Ini juga sudah masuk. Coba di mungkin karena gangguan sinyal kali ya, Bu. Oh gitu. Oh gitu. Di sini. Mungkin karena gangguan sinyal kali ya, Bu. Karena di sini juga temennya sudah pada masuk. Coba mohon dicoba kembali kan. Saya jadi Iya, tetap kok, Bun, tetap. Insyaallah. Ya, Bun. Ya, Bunda.
Bu Mega. Ini Labib alhamdulillah sudah masuk. Bu. Gimana Pak Toto? Toto sudah jam 11 atau kita 5 menit lagi? Teman-teman, maaf. Bunga petu. Gelap banyak. Halo, cek teman-teman, suara Pak Asmi bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Alhamdulillah. Sebentar ya, kurang lebih 4 menit lagi kita akan mulai pembelajarannya. Mas Toto sedang apa? Sedang apa? Jadi Bapak ada suaranya nggak, Kak? Baca. Silakan bersapa dulu teman-teman. Terus kangen-kangenan dulu. Iya, boleh kangen-kangen Mau dulu. belajar apa sih Pak hari ini? Mau belajar juga. Nah, kira-kira Baik, apa yang ya? Siapa yang kalau mulai buka semua geser ke mana? Ke kiri ya? Iya. Kalau mulai buka semuanya geser ke kiri. Habis itu ada Willy, ada Rasya, ada Demo, ada Kaisa, ada Zara, ada Pak Toto, ada Shiva, itu Masya Allah. setelah ada Vero, ada Labib, ada terus siapa nih? Ada banyak. Oh, mamanya Kiki. Makan apa rasa coba? Nggak ada kan? Oh, Bapak ini. Ada Pak Azmi. Hai, ya teman-teman. Pak Toto dengan Pak Asmi tetanggaan ya, Pak? Kok kayu-kayu semua? Ah, kayak Tahu. iya bertetangga ya. Ah? Kok suara Pak Azmi bergema? Bergema? Belum. Pakai headset. Iya, ada Suara beberapa. Pak Azmi bergema. Wow. Nah, ini karena udah banyak yang masuk, Bu. Tadi ada beberapa yang seperti itu. Aran. Bisa lah. Rasya habis makan apa sih? Ih, kepo. Tadi ada beberapa. Siapa, Cak? Hah? Kok merah kuning kursinya? Minta untuk dimulai. Apa? Itu kursinya kok ada merah apa orang-orang kuning gitu? Kursi bayi ini. Sudah? Sudah? Baik. Sekarang minta bayi. Sebentar Pak Toto, saya belum minum Pak Toto. Pak Toto namanya siapa? Toto Rianto ya? Bapak mutkan aja. Udah. Bapak izin aja. Oke.
Gimana? Coba. Oke, cek teman-teman. Bisa dengar suara Pak Toto? Bisa. Bisa. Ya. Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat, supaya lebih efektif lagi nanti penyampaian materi dari Bisa masuk Pak ya? Azmi, lebih baik kita segerakan untuk memulai, meskipun ada beberapa teman yang terkendala untuk masuk. Mudah-mudahan nanti di pertengahan meeting mereka bisa masuk. Kalaupun memang tidak bisa masuk, semoga bisa mengakses dari video pembelajaran nanti. Baik teman-teman, berarti setelah nanti Pak Azmi menyampaikan materinya, diharapkan teman-teman bisa dengan tertib mendengarkan, menyimak penjelasannya, dan boleh mengajukan pertanyaan di saat sudah dipersilahkan. Bisa dipahami untuk teman-teman yang lainnya? Jika tidak Bapak perpanjang lagi mukadimahnya, Bapak serahkan langsung kepada Pak Azmi untuk memulai materi. Silakan Pak Azmi. Oke, terima kasih Pak Toto untuk waktunya, untuk kesempatannya ya Pak Toto ya. Teman-teman, sebelumnya Pak Azmi akan mengecek suara Pak Azmi terlebih dahulu. Suara Pak Azmi bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Bergema, Pak. Alhamdulillah. Nah, kemudian coba Pak Azmi mau share screen terlebih dahulu. Wah, Bapak bergema. Paling kanan. Oke, cek. Masih bergema? Langsung full screen. Masih bergema? Suara Pak Azmi apakah bergema? Pak lagi, Pak. Sudah tidak ya? Alhamdulillah. Untuk share screen Pak Azmi sudah bisa masuk semua? Sudah bisa masuk semua? Sudah ya? Oke. Oke, teman-teman, Pak Azmi buka terlebih dahulu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Azmi buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, ada beberapa kesepakatan seperti biasa yang perlu teman-teman ketahui dan teman-teman jalankan. Nah, sebelum Pak Azmi menyampaikan untuk kesepakatannya, teman-teman Pak Azmi memberikan wewenang untuk mengaktifkan dan juga menonaktifkan untuk icon audionya. Nah, apabila nanti Pak Azmi minta untuk membuka, silakan dibuka. Namun apabila tidak ada instruksi untuk membuka atau teman-teman tidak ada untuk menjawab, silakan ditutup. Bisa dipahami semuanya? Oke. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, kita masuk ke kesepakatan. Sebelumnya ada yang bisa bantu Pak Azmi? Kira-kira kesepakatan di pagi hari ini apa saja ya? Ada yang bisa membantu? Eca bisa membantu Pak Azmi untuk kesepakatannya seperti biasa, seperti apa Eca? Apa ya? Apa ya kira-kira? Apa ya? 1, 2, Bingung, Pak, tak 3. tahu. Oke, yuk. Kesepakatan yang pertama adalah ikuti sesi pembelajaran dengan tertib. Nah, caranya teman-teman dengarkan informasi yang akan Pak Azmi sampaikan dengan baik. Nah, kemudian kesepakatan yang kedua adalah, sebentar ya teman-teman. Pak Toto, share screen-nya ini Pak Toto. Sebentar ya teman-teman, sepertinya screen Pak Azmi mengalami gangguan. Nah, oke, kita lanjut. Kesepakatan kedua, catatlah bagian-bagian penting dari penjelasan materi yang akan Pak Azmi sampaikan. Teman-teman sebelumnya sudah menyediakan alat tulisnya? Sudah. Oke. Pensil saya sama pena saya hilang, jadi saya pakai krayon. Oke, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, karena ini materi penting,
agar teman-teman nantinya bisa menuntaskan tagihan pembelajaran yang sudah Pak Asmi siapkan. Maka dari itu ada beberapa poin-poin jika menurut teman-teman itu penting, silakan dicatat. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, silahkan tanyakan materi yang belum dipahami ketika sesi tanya jawab dimulai. Nah, teman-teman, Bu Mega. Tutup. Oke. Silakan teman-teman tanyakan nanti apabila ada poin-poin materi yang belum teman-teman pahami. Oke. Setelah kita menyebutkan untuk kesepakatan di pagi hari ini, seperti biasa, kita main games. Sebentar ya teman-teman. Sebentar teman-teman, PowerPoint Pak Asmi sepertinya mengalami gangguan. Oke, games. Teman-teman, kira-kira apa games kita di pagi hari ini? Ada yang tahu? Kak Syifa tahu nggak kira-kira? Rasya tahu nggak? Mungkin bambu-bambuan gitu. Apa? Bambu-bambuan? Oke. Pikir-pikirnya bambu-bambuan semua. Bambu-bambuan semua ya. Oke, ada burungnya di situ teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk games kita pada pagi hari ini adalah tebak gambar. Ada yang sudah pernah bermain tebak gambar? Boleh diaktifkan icon mic-nya atau audionya. Oke, untuk yang pertama, gambar apakah ini kira-kira? Boleh diaktifkan, boleh jawab. Saya Pak, buku cerita. Apa? Buku cerita. Buku cerita. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Ya, barokallah yang sudah benar dalam menjawabnya. Ini buku cerita. Ada buku, kemudian ceri dan juga ada huruf TA. Nah, selanjutnya ini ada pot, kemudian ada tong dan juga ada apa ya di situ ya yang terakhir. Ada yang bisa menjawab? Potongan harga. Potongan apa? Ada dua pilihan nih, potongan harga atau potong harga. Potongan harga. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Barakallah yang sudah benar dalam menjawabnya. Potong harga. Potong harga. Oke, selanjutnya. Nih, apa nih kira-kira? Ada G, ada udang, ada Sandal. apa? Udang sandal. Masya Allah, barakallah. Benar ya teman-teman, gudang Dal. Oke, ada yang lebih keren dari Bang Akyas. Ya, terakhir ini teman-teman. 1, 2, 3. Nah, kira-kira Daun bayam. apa? Daun apa? Bayam. Daun bayam. Suaranya belakang lah. 1, 2, 3. Barakallah. Ini merupakan daun bayam. Nah, teman-teman, Bebek itu. dalam berbicara tentang daun bayam. Kaitannya, teman-teman silakan ditutup icon audionya. Silakan ditutup kembali untuk audio. Oke. Terima kasih untuk kerjasamanya teman-teman. Oke, teman-teman ada kaitannya untuk tumbuhan pada pagi hari ini teman-teman. Kita akan melanjutkan tentang pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, nah kemarin Pak Asmi juga sudah menyebutkan di mana perkembangbiakan generatif itu melibatkan putik sebagai betina dan juga benang sari sebagai jantan. Dan yang nantinya serbuk sari jatuh ke kepala putik
dan melakukan penyerbukan dan menghasilkan pembuahan. Sebelumnya Pak Asmi mau review dulu nih. Kemarin Pak Asmi sudah menunjukkan melalui video tentang penyerbukan kan? Penyerbukan tanaman. Nah, silakan diaktifkan kembali bagi yang tahu. Kemarin ada berapa ya kira-kira penyerbukan itu? Apa saja kira-kira teman-teman? 6 mungkin. Ya, apa saja? Apa saja kira-kira? Apa saja? Sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan dasar. Barakallah, benar ya Kak Eca ya. Penyerbukan sendiri, kemudian penyerbukan tetangga, kemudian penyerbukan silang. Teman-teman yang lain juga keren ya, sudah bisa menjawab. Dan yang terakhir penyerbukan bastar. Silakan ditutup kembali untuk audionya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian penyerbukan vegetatif. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang penyerbukan generatif, mohon maaf perkembangbiakan generatif, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif ini juga terbagi menjadi dua teman-teman. Nah, yang pertama adalah, bentar teman-teman menunggu ya, karena mungkin gangguan sinyal sehingga untuk icon selanjutnya slide selanjutnya belum bisa tampil gambarnya. Nah, Pak Asmi sebutkan dulu nih, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif juga dapat dikatakan perkembangbiakan tanpa adanya perkawinan. Nah, lalu seperti apa sih contoh dari perkembangbiakan vegetatif itu? Bentar ya teman-teman, sepertinya sinyal di laptop Pak Asmi tidak stabil, sehingga belum bisa muncul untuk icon selanjutnya atau slide selanjutnya. No problem. Tingnya 200. Oke, teman-teman, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, teman-teman mohon maaf sebelumnya Pak Asmi sudah memberikan wewenang kepada teman-teman untuk tidak mencoret layar ya. Oke, teman-teman, untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu terbagi menjadi, keluar sendiri Pak Toto. Sebentar ya teman-teman. Kok layarnya hilang? Oke, sudah muncul kembali. Kok hilang? Kok hilang? Ada. Oke. Pak, belum. Loading, Pak. Masih loading? Ngelek jaringan. Sudah, Pak Toto. Jam berapa tuh? Bentar ya teman-teman. Kuncinya mana? Udah. Oke, teman-teman, kita mulai untuk penjelasan dari perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif, dia terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami. Artinya, perkembangbiakan vegetatif secara alami itu tidak melibatkan campur tangan manusia. Ada Bapak kayak suara robot. Iya. Kata-kata, Pak. Kenapa nih, Pak? Kata-kata, Pak. Bentar ya. Komputer. Oke, cek. Kata-kata, Pak. Iya, sebentar ya teman-teman. Kata-kata, Pak. Iya, sepertinya sinyalnya tidak stabil. Sebentar ya teman-teman. Pak,
patah, Pak. Aduh, patah-patah gimana? Cek. Suara Pak Asmi apakah bisa terdengar? Apakah masih Buruk gangguan? sinyalnya ya. Masih gangguan? Embuk kayak gitu. Teman-teman, suara Pak Asmi apakah sudah bisa terdengar? Bisa. Tapi patah-patah, Pak. Oke, coba Pak Nggak Asmi. nyopot. Oke, tidak. Ini nggak ponsel. Teman-teman, Jelek-jelek. Pak Asmi, Bisa. Sudah bisa. Sudah, aman. silakan ditutup kembali untuk Oke. audionya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Nah, Pak Asmi ulang kembali. Perkembangbiakan vegetatif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami, artinya tidak melibatkan campur tangan manusia. Nah, selanjutnya, Ya. sebentar ya teman-teman, sepertinya PowerPoint Pak Asmi juga mengalami gangguan sinyal lagi. Nah, teman-teman bisa terlihat di situ untuk slide yang Pak Asmi tampilkan. Sudah bisa terlihat? Sudah? Oke, kita lanjutkan. Perkembangbiakan. Ada yang record. Oh, nggak ada. Lagi. Oke. Ada, Pak. Nggak ada layarnya. Oke. Pak, belum di-share Teman-teman, screen-nya, Pak, Pak. belum ada. Belum screen-nya di-share sudah ada? screen-nya. Belum ada? Belum. Belum ada ya. Sebentar ya teman-teman, tunggu. Oke, harap bersabar teman-teman. Wifi-nya kenapa? Yup. Nah, Apakah sudah ada? Belum. Belum, Belum ada. Pak. Belum. apakah Belum ada. ada yang mau beli keripik pisang sendiri, Bang? Abang-abang. Aing puasa. Udah, Pak. Udah masuk. Udah ada lagi. Bentar ya teman-teman. Udah ada. Artinya lah. Apakah sudah nampil? Udah. Teman-teman silakan matikan kembali untuk audionya. Sudah. Berikan wewenang untuk teman-teman. Farhan silakan dimatikan mic-nya kembali. Oke, teman-teman, Pak Asmi dan Bapak Ibu guru yang lain meminta maaf apabila gangguan sinyal sehingga untuk slide-nya keluar masuk ya teman-teman. Dan Pak Asmi harapkan ketika slide-nya tiba-tiba keluar dan tiba-tiba muncul kembali, teman-teman tidak meributkan satu sama lain. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan ditutup untuk audionya kembali. Oke. Selanjutnya, kalau tadi perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di mana perkembangbiakan vegetatif buatan ini melibatkan campur tangan manusia. Nah, bisa teman-teman perhatikan di situ. Yang kalau untuk vegetatif alami, dia tanpa adanya campur tangan manusia, dan untuk vegetatif buatan, dia melibatkan campur tangan manusia. Nah, lalu seperti apa sih penjelasannya? Nah, kita mulai pembahasan perkembangbiakan vegetatif alami. Sudah muncul ya? Nah, teman-teman, perkembangbiakan vegetatif alami itu terdiri dari beberapa jenis. Nah, jenis yang pertama yakni tunas. Nah, yang kedua adalah tunas adventif. Nah, yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma atau rizom.
Nah, selanjutnya yang keempat adalah umbi lapis. Nah, selanjutnya umbi batang. Selanjutnya umbi akar. Nah, di situ teman-teman bisa perhatikan untuk golongan dari jenis umbi ada 3 ya teman-teman. Ada umbi lapis, umbi batang, dan juga umbi akar. Selanjutnya Belum bisa tulis spora. Dan yang terakhir adalah geragih atau stolon. Nah, lalu teman-teman, jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami ini dari mulai tunas, kemudian tunas adventif, sampai dengan geragih atau stolon, ada penjelasannya masing-masing teman-teman. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita lanjut. Masya Allah Pak Toto. Sebentar ya teman-teman. Sepertinya untuk share screen-nya mengalami gangguan kembali. Tunggu, saya mau nyari pena lain. Ada masalah Bu Mega? Oke, tunas. Nah, teman-teman, sebelum Pak Asmi masuk ke pembahasan tentang penjelasan dari beberapa jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami tadi, Pak Asmi harapkan teman-teman bisa fokus mendengarkan apa yang Pak Asmi sampaikan dan catatlah bagian-bagian penting yang Pak Asmi sampaikan. Oke, yang pertama adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan induk tumbuhannya. Nah, jadi tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Nah, artinya tumbuhan induknya dia langsung mengeluarkan tunasnya teman-teman, sehingga nanti tunas tersebut bisa menjadi tumbuhan dewasa. Nah, jadi apa contoh dari tunas ini? Yang pertama di situ teman-teman perhatikan contohnya adalah tanaman pisang dan juga tanaman bambu. Boleh dibuka icon audionya. Teman-teman sudah pernah melihat sebelumnya untuk tanaman bambu seperti apa sebelumnya? Ada yang pernah melihat? Ada. Ada ya. Nah, itu contoh dari tanaman dengan perkembangbiakan alami melalui tunas. Selanjutnya, tunas adventif. Nah, tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada ujung akar dan tepi daun. Nah, contoh dari tunas adventif ini adalah daun cocor bebek. Nah, teman-teman, Pak Asmi di sini sudah menyediakan daun cocor bebek. Teman-teman silakan melihat untuk yang Pak Asmi tunjukkan. Bisa dilihat, bisa terlihat? Bisa terlihat? Bisa. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah boleh membuka untuk audionya? Teman-teman sudah pernah melihat untuk tanaman cocor bebek? Pernah di rumah Seperti ini teman-teman. Cocor bebek itu seperti ini teman-teman. Pertama kali. Baru pertama kali ya. mau ke sholat Jumat pun ada Pak itu. Oh, ada ya. Oke, silakan ditutup kembali untuk audionya. Oke, tunas adventif itu tumbuh dari bagian ujung akar. Dari ujung akar seperti ini teman-teman contohnya. Nih. Nah, biasanya berada di sini tumbuhnya. Kemudian dia juga tumbuh dari tepi-tepi daunnya teman-teman. Seperti yang teman-teman perhatikan gambarnya di situ nih. Biasanya juga di sini. Nah, di sini ya teman-teman biasanya tumbuhnya langsung. Ketika kita meletakkan ini di tanah, kemudian dia dengan sendirinya akan tumbuh. Oke,
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang tumbuh dalam akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh dalam tanah berbentuk mirip akar dan berruas-ruas. Contoh dari akar tinggal atau rizoma ini adalah tanaman kunyit. Bisa teman-teman perhatikan di situ yang Pak Asmi sebutkan tadi untuk ruas-ruas itu seperti jari teman-teman. Tuh, coba teman-teman tunjukkan untuk jari teman-teman. Nah, di situ ada ruas-ruasnya ya. Nah, itu contoh dari akar tinggal atau rizoma. Contoh tanamannya adalah tanaman kunyit. Nah, selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis dan berguna menyimpan cadangan makanan dan tumbuh di dalam tanah. Nah, jadi teman-teman, contoh dari umbi lapis ini adalah tanaman bawang merah. Nah, jadi dia menyimpan makanan di dalam tanah. Sebelumnya ada yang sudah pernah melihat tanaman bawang merah? Di kulkas. Ada ya. Tanamannya teman-teman, tanamannya. Jadi tanamannya itu ke bawah ya teman-teman. Dia menyimpan makanannya ke bawah. Nah, oke. Selanjutnya, ya, untuk umbi lapis ini juga contohnya yang hampir sejenis adalah ini teman-teman bawang bombay. Ya teman-teman sudah tahu kan untuk bawang bombay ukurannya lebih besar dia ya. Nah, sehingga lebih banyak. Oke. Kemudian kita masuk ke umbi batang. Umbi batang adalah batang yang membesar dalam tanah dan berguna menyimpan cadangan makanan. Nah, contoh dari umbi batang ini adalah tanaman kentang. Nah, dia menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Nah, contoh lain dari umbi batang ini adalah bengkoang. Nah, bengkoang dan juga ubi jalar. Oke, selanjutnya umbi akar. Nah, umbi akar adalah akar yang membesar dalam tanah dan berguna menyimpan cadangan makanan. Nah, contoh dari umbi akar ini adalah tanaman singkong dan juga tanaman wortel. Nah, jadi teman-teman, ketiga umbi tadi seperti umbi lapis, umbi batang, dan juga umbi akar, dia menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Nah, sehingga contoh seperti umbi akar ini, akarnya yang membesar ya teman-teman, dia akarnya membesar sehingga dia menjadi cadangan makanan. Sebelumnya teman-teman sudah pernah tahu tanaman wortel? Tanamannya sudah pernah tahu? Tanaman wortel? Belum? Sudah ya? Oke. Nah. Oke, selanjutnya dari ketiga umbi-umbian tadi kita masuk ke pembahasan spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan dan berukuran sangat kecil seperti biji. Nah, contoh dari tanaman spora ini adalah tanaman pakis. Nah, teman-teman ada yang pernah tahu pakis? Depan rumah saya. Tahu ya? Ada ya? Ada ya? Nah, ini perkembangbiakannya alami dengan cara tanaman spora. Kemudian selanjutnya geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di permukaan tanah. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ untuk tumbuhan dari stroberi itu biasanya jika kita lihat
dan kita tanam di tanah, dia akan menjalar teman-teman. Begitu juga kalau teman-teman menanam tanam stroberi itu di dalam polybag. Nah, dia akan menjalar keluar biasanya teman-teman. Sebelumnya ada yang pernah melihat tanaman stroberi belum? Pernah ya? Pernah ya? Yang ditanam di polybag atau yang ditanam di tanah, yang menjalar gitu? Ditanam di tanah, dicabut. Dan selain itu untuk tanaman stroberi ini juga cuacanya harus dingin ya teman-teman. Nah, sehingga dia pembuahannya lebih sempurna. Kenapa harus dingin? Ya, karena pembuahan dari Karena tanaman kata Allah. stroberi itu agar lebih sempurna. Oke. Baik, itu teman-teman penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Coba Pak Asmi minta untuk menyebutkannya kembali tadi apa saja. Bang Willy semuanya coba apa saja tadi? Yang alami tadi apa saja yang telah Pak Asmi sebutkan? Ada Jenisnya, tunas, ya jenis-jenisnya ada apa saja tadi? tunas Tunas, adventif, tunas zona adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, spora, stolon. Umbi akar, spora, dan juga stolon atau geragi. Nah, yang teman-teman sekarang perhatikan. Nah, kalau itu tadi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami, sekarang kita masuk ke jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Atau dengan kata lain yang Pak Asmi sampaikan tadi, adanya atau melibatkan campur tangan manusia. Nah, di dalam perkembangbiakan vegetatif buatan ini juga ada beberapa jenisnya teman-teman. Jenis yang pertama adalah dia cangkok, nah atau biasa disebut dengan mencangkok. Nah, mencangkok. Nah, kemudian setelah itu ada juga setek. Nah, biasanya juga disebut dengan menyetek. Nah, bantuan manusianya dengan menyetek. Nah, kemudian Iya, gitu terus. nah, selanjutnya okulasi atau menempel. Nah, selanjutnya ada mengeten atau menyambung. Dan yang terakhir adalah merunduk. Nah, bagaimana kira-kira penjelasan dari jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan ini yang dilakukan oleh manusia? Nah, kita bahas satu persatu dari cangkok atau mencangkok. Nih, cangkok. Mencangkok merupakan cara memperbanyak tumbuhan dengan membuat cabang batang tanaman berakar agar dapat dipotong dan ditanam terpisah dari induknya. Jadi teman-teman mencangkok itu memisahkan dari batang yang sebelumnya menyatu dengan tumbuhan induknya, kemudian dia dilakukan pencangkokan. Nah, teman-teman, ada beberapa langkah-langkah yang digunakan untuk mencangkok. Teman-teman sebelumnya ada yang pernah tahu tentang apa itu mencangkok? Belum? Nah, belum ya. Oke, udah lupa. Pernah lihat tapi nggak tahu. Oh, pernah lihat tapi nggak tahu caranya. Oke, Pak Asmi sebutkan. Nah, mencangkok itu caranya, silakan, mohon maaf teman-teman, silakan matikan audionya. Oke, teman-teman yang nomor 1, teman-teman Pak Asmi minta untuk mematikan audionya. Oke. Tahu nggak? Suara apa kira-kira? Ada suara kan? Teman-teman, Pak Asmi minta untuk mematikan ininya ya, audionya ya. Oke, teman-teman, Pak Asmi untuk sementara ini mematikan semuanya dan jangan dihidupkan apabila Pak Asmi belum mengizinkan untuk menghidupkannya apabila Pak Asmi belum memintanya. Oke, teman-teman,
mencangkok. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman perhatikan di situ nomor 1 ada tumbuhannya atau tanamannya. Nah, yang pertama teman-teman pastikan menyediakan batang yang berada di tanaman itu sendiri. Nah, selanjutnya kupaslah batang yang nomor 2 itu teman-teman, bisa teman-teman perhatikan. Kupaslah batang tumbuhan atau tanaman itu mungkin kurang lebih sepanjang 15 sampai dengan 20 cm. Kemudian pastikan ketika teman-teman mengupas sampai batangnya terlihat putih seperti ini teman-teman, sampai menyeluruh ya. Nah, kemudian setelah selesai untuk mengupas sampai terlihat putihnya ini, teman-teman lanjut ke pembungkusan. Artinya, teman-teman di sini boleh membungkusnya menggunakan plastik ataupun menggunakan sabut kelapa. Nah, ikat bagian bawah batang dan juga atas batang. Nah, kemudian kurang lebih setelah 10 sampai dengan 20 hari, teman-teman silakan untuk membukanya atau bisa langsung untuk teman-teman potong bagian bawah batangnya dan untuk dilakukan penanaman. Nah, tapi syaratnya untuk ditanam ketika dicangkok itu adalah yang pertama tumbuhnya akar pada bagian ini teman-teman, pada bagian yang kita cangkok. Nah, yang setelah diberi tanah tadi. Kemudian setelah itu syarat yang kedua adalah usahakan daunnya tidak kering atau tidak layu ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, langkah pertama tadi kita sediakan terlebih dahulu batang yang akan kita cangkok, kemudian kupaslah bagian batangnya yang akan kita lakukan pencangkokan sampai terlihat putih seperti ini. Lalu teman-teman boleh membungkusnya menggunakan plastik ataupun menggunakan sabut kelapa dan ikat bagian atas dan bawah. Dan selanjutnya jika 10 hari sampai 20 hari dia sudah tumbuh akar, boleh langsung dipotong bagian batang bagian bawah dan ditanam. Oke, selanjutnya. Ya Allah. Bentar ya teman-teman. Sepertinya share screen-nya mengalami kendala lagi. Tidak bisa diklik. Oke, teman-teman bisa terlihat? Oke. Oke, teman-teman sudah ada di tampilan layar kaca teman-teman untuk stack. Sudah ada belum? Sudah. Oke, jika sudah ada, oke, silakan dimatikan kembali untuk audionya. Baik, menyetek merupakan memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Nah, artinya, oke, ulang ya. Menyetek merupakan memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Nah, jadi bisa dikatakan untuk menyetek itu teman-teman langkah pertamanya yaitu potong bagian tanaman yang akan disetek. Selanjutnya setelah dipotong baru teman-teman bisa langsung menanam bagian yang teman-teman potong tadi ke tanah ataupun ke dalam pot dan tunggu beberapa minggu, mungkin kurang lebih 2-3 minggu. Kalau subur dia akan ini teman-teman tumbuh daunnya. Nah, teman-teman untuk menyetek ini Pak Asmi sudah menyiapkan tumbuhannya. Nah, ini namanya tumbuhan kalika. Nih, teman-teman perhatikan Pak Asmi. Nih. Nah, ini merupakan tumbuhan kalika. Nah,
teman-teman besok kan ayah bunda akan mengambil kegiatan fun project teman-teman ke sekolah. Ayah Boleh bunda boleh ikut. Boleh. Boleh ikut, Pak? Boleh, boleh. Yes. Boleh. Oke, teman-teman, besok ayah bunda akan mengambil untuk tantangan fun project teman-teman, dan Pak Asmi juga Bapak Ibu guru yang lain sudah menyediakan untuk tanaman kalika ini ya teman-teman. Ini namanya tanaman kalika. Nah, ini Pak Asmi sudah sediakan ke dalam kantong, dan ini langsung Pak Asmi patahkan dari tanaman induknya teman-teman. Nah nih, nanti teman-teman boleh langsung menyeteknya di rumah, dan teman-teman amati untuk melakukan penyiramannya secara berkala ya teman-teman. Tidak harus misalkan setelah menanam kita siram, nanti siang kita siram lagi. Tidak seperti itu ya teman-teman, tapi secara berkala. Kalau baru ditanam boleh disiram sedikit, kemudian malam ataupun paginya boleh disiram kembali. Tidak terlalu keseringan. Bisa dipahami? Nah, untuk menyetek ini, kelebihannya yaitu cepat mendapatkan tanaman baru. Nah, coba nanti teman-teman kurang lebih 1 sampai 2 minggu, ketika ini sudah ditanam di dalam pot ataupun di dalam tanah, dia akan tumbuh tanaman yang lainnya teman-teman. Biasanya di bagian sini ya teman-teman. Oke. Nah, tapi kelemahan dari menyetek ini adalah dia rentan gagal teman-teman atau mudah mati. Karena kenapa? Karena biasanya untuk cuacanya tidak stabil, dan juga untuk proses penyiramannya juga teman-teman tidak melakukannya dengan berkala atau terlalu keseringan. Oke. Nah, Pak, besok menanamnya memakai apa? Kalau teman-teman ada polybag, boleh ditanam pakai polybag, ataupun teman-teman mempunyai pot bunga, boleh langsung ditanam di pot bunganya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Barakallah, terima kasih untuk kerjasamanya. Oke, selanjutnya teman-teman. Antuk? Oke. Selanjutnya. Aduh. Mohon maaf teman-teman, sepertinya kembali bermasalah untuk share screen-nya, sehingga Pak Asmi ikan kembali. Oke. Sudah muncul di layar teman-teman? Sudah ya? Sudah. Oke. Sekarang apa tuh? Coba teman-teman, Pak Asmi minta untuk bacakan bersama-sama, apa namanya? Okulasi. Okulasi atau menempel. Oke, Pak Asmi minta untuk yang membacakan demo. Nah, Bang Demo, coba bacakan dari ini. Yang pertama yang Pak Asmi tunjukkan. Halo Bang Demo. Oke, silakan. Pak. Ini apa Bang Demo? Silakan dibacakan Bang Demo. Mata tunas. Mata tunas. Abang Willy, ini apa Bang Willy? Apa Bang Willy? Halo Bang Willy. Oh, oke, Eca. Sekarang Eca, boleh Eca. Ini apa Eca? Yang mana, Pak? Ini yang Pak Asmi tunjukkan arah panahnya ini. Yang batang pokok di sayat kulitnya itu ya, Pak? Ya, batang pokok di sayat kulitnya. Kemudian Pak Asmi minta untuk Syifa. Coba Syifa, bacakan ini Syifa, Kak Syifa. Yang mananya, Pak? Yang ini. Mata tunas tempatnya. Ya, mata tunas ditempelkan. Kemudian selanjutnya di sini ada siapa lagi ya yang Pak Labib, Bang Labib ya. Ada nggak Bang Labib di sini? Ya, Pak. Oke, silakan Bang Labib, ini dibacakan coba Bang Labib. Yang Pak Asmi tunjukkan arah panahnya. Dengan tali rahasia sampai tunas tumbuh. Nah, barakallah, terima kasih. Nah, teman-teman, jadi okulasi itu atau menempel merupakan menempelkan mata tunas dari dua tanaman
yang sejenis. Nah, jadi okulasi itu menempel dua tanaman yang sejenis. Tetapi Ulang. coba Pak Asmi ulang ya. Nah, okulasi merupakan menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifatnya. Misalnya mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Nah, jadi syaratnya harus sejenis ya teman-teman, tetapi berbeda sifatnya. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan mata tunas yang akan ditempel seperti yang paling ujung. Kemudian langkah selanjutnya pilih pohon yang akan dijadikan induk dan iris batangnya sesuai dengan bentuk mata tunas. Dan yang nomor 4 yang terakhir adalah ikat dengan tali terpisah sampai tunas tumbuh teman-teman. Seperti ini ya. Nah, jadi tujuan dari okulasi itu sendiri menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, tapi tergantung dari induk dan tunas yang ditempelkan teman-teman. Tergantung dari induk dan juga tunas yang ditempelkan. Nah, selanjutnya mengeten atau menyambung. Nah, yang pertama ada batang bawah, batang atas, kemudian digabungkan menjadi satu. Nah, mengeten sendiri merupakan menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Nah, ini juga harus sejenis juga teman-teman ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yakni potong tumbuhan yang akan disambung berbentuk V. Nih, seperti ini teman-teman. Boleh teman-teman memotongnya di bagian tengah sini, boleh di bagian samping. Nah, berbentuk V. Kemudian setelah itu siapkan potongan yang akan ditempelkan. Nih, seperti ini ya teman-teman. Ini namanya batang atas. Nah, setelah dipotong, boleh langsung teman-teman masukkan ke dalam ini. Oh iya, dan kata lain yang seperti ini ya teman-teman, batang atas dan bawahnya seperti ini. Batang atas dan batang bawah. Harus disayatnya seperti ini teman-teman. Agar tujuannya bisa masuk ke dalam batang bawahnya. Nih, bisa masuk ke dalam batang ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman langsung seperti biasa diikat ya teman-teman. Diikat. Nah, ini kurang lebih menunggu 20 sampai 25 hari baru bisa tumbuh untuk ini ya, tunasnya, tunas barunya. Oke, contoh dari tumbuhan ini adalah mangga dan juga tanaman rambutan. Oke, selanjutnya yang terakhir, merunduk atau merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Nah, artinya teman-teman siapkan terlebih dahulu untuk tanamannya, kemudian teman-teman tarik ke bawah dan tanam ke bawah dan dijepit di bagian tanahnya teman-teman. Setelah dijepit, tunggu beberapa hari, mungkin sekitar 1 minggu sampai dengan 2 minggu, baru teman-teman boleh mengambilnya dan menanam ke tempat lainnya. Oke. Barakallah. Sudah selesai ya teman-teman untuk penjelasan hari ini. Teman-teman, Pak Asmi coba review kembali untuk bagian ini tadi, yang bagian vegetatif buatan. Nah, tadi apa saja vegetatif buatan? Pak Asmi minta untuk yang menyebutkannya Bang Fahri. Bang Fahri. Ya, vegetatif buatan tadi apa saja kira-kira? Atau ada yang bisa, silakan yang lain jika bisa silakan sampaikan tangannya ke kamera. Oke, Bang Rasya. Vegetatif buatan tadi apa saja Rasya? Mencangkok, kemudian ada yang bisa membantu? Saya Pak Siva. Ya, Siva silakan Siva. Apa saja tadi Siva? Cangkok, stek, okulasi atau menempel. Terus? Mengeten atau menyambung dan yang terakhir apa? Dan hasil merunduk. Nah, barakallah untuk Kak Siva. Silakan matikan kembali untuk audionya teman-teman.
Oke, teman-teman, jadi itu tadi penjelasan tentang mohon maaf teman-teman, silakan matikan untuk audionya. Siapa yang belum dimatikan untuk audionya? Oke, nah itu tadi teman-teman penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, ayo silakan diaktifkan kembali, boleh mic-nya boleh diaktifkan kembali. Oke, silakan diaktifkan. Tadi yang Pak Asmi telah jelaskan, ada berapa tadi teman-teman? Ada berapa teman-teman untuk vegetatif, perkembangbiakan vegetatif tadi ada berapa? Yang pertama tadi? Ada 2, ya keren Bang Nabi. Apa tadi Bang Nabi? Yang pertama apa tadi? Perkembangbiakan vegetatif alami dan Alami. perkembangbiakan vegetatif buatan. Barakallah, terima kasih untuk Bang Habib. Kemudian Bang Labib. Bang Labib, untuk perkembangbiakan alami tadi gimana ciri-cirinya? Yang alami? Ya. Ya, apa Bang? Ya, benar sekali. Tidak ada bantuan dari manusia. Kemudian untuk perkembangan vegetatif buatan itu dia dibantu oleh manusia. Nah, di mana dari beberapa tumbuhan itu tergantung dari perkembangbiakannya masing-masing teman-teman. Contohnya dari perkembangbiakan yang alami tadi ada jenis-jenisnya sendiri, kemudian perkembangbiakan secara vegetatif buatan tadi ada jenisnya juga sendiri. Barakallah, untuk pembelajaran hari ini Pak Asmi sudahi karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.57. Nah, Pak Asmi Ada tugas lagi apa nanti, Pak? Insya Allah nanti setelah pembelajaran ini, teman-teman akan Pak Asmi dan Bapak Ibu guru lainnya memberikan penugasan berbentuk kreatif ya teman-teman, seperti yang teman-teman ikuti kemarin. Nah, nanti Pak Asmi akan cantumkan di link classroom-nya masing-masing sesuai dengan kelasnya. Kreatif ya, Pak? Ya, so kreatif. Bisa dipahami? Oke. Jika sudah, Pak Asmi tutup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Asmi ucapkan terima kasih untuk waktunya telah bergabung bersama Bapak Ibu guru, dan tetap jaga kesehatan di rumah. Apabila keluar rumah silakan menggunakan masker dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Oke, Pak Asmi tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Toto. Silakan Pak Toto. Teman-teman akan ditutup. Bye. Bye. Pak Toto sebagai host akan menutup untuk sesi konferensi yang hari ini. Untuk itu teman-teman dengan membaca doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Oke. Baik. Oke, udah teman-teman semua. Dadah. Semuanya ada. Dadah.